Jumpa lagi sobat semuanya bersama DJF channel yang membahas seputaran penangkaran burung murai batu, semua permasalahannya serta solusinya seperti apa. Untuk itu silahkan sobat semua yang belum subscribe terlebih dahulu subscribe supaya bisa mendapatkan jawaban dari semua permasalahan penangkaran burung murai batu. Baik sobat DJF semuanya, pada postingan kali ini DJF akan membahas mengenai tanda murai batu tidak jodoh. Sobat DJF semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa proses penjodohan dan pada akhirnya penyatuan calon indukan murai batu antara pejantan dan betina ini banyak sekali terjadi kendala atau permasalahan saat pertama kali calon indukan ini kita satukan dalam kandang penangkaran. Untuk itu sobat semuanya, pentingnya kita memantau dahulu saat pertama kali calon indukan dan calon pasangan ini kita coba satukan dalam kandang penangkaran, dan pentingnya kita mengetahui seperti apakah tanda-tandanya bahwa calon indukan yang kita satukan ini tidak berjodoh. Baik sobat DJF semuanya, inilah tanda-tanda murai batu yang kita coba pasangkan dalam kandang penangkaran yang tidak berjodoh. Yang pertama yaitu terjadi salah satu pasangan menyerang pasangan yang lainnya. Sobat DJF semuanya, salah satu pasangan menyerang pasangan yang lainnya ini umumnya yang lebih mendominasi menyerang adalah yang pejantannya, dan umumnya yang kalah adalah yang betinanya. Kalau proses penyerangan ini sampai berakibat fatal, terlampau ekstrim, terlampau intens menyerang, tidak ada jeda, bahkan sangat fighter sekali pejantan ini menyerang betinanya, inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai nanti terjadi betina ini menjadi korban, pada akhirnya bisa mati. Namun apabila serangan dari pejantan ini jarang-jarang dan hanya serangan kecil, tidak berakibat melukai, ini adalah kondisi yang wajar dan normal sekali. Namanya juga baru bertemu, baru disatukan. Tetapi kalau sampai ekstrim menyerangnya, inilah yang dimaksudkan bahwa murai batu ini tidak berjodoh. Yang kedua sobat semuanya, tanda dari murai batu yang tidak berjodoh adalah terjadi saling serang. Terjadi saling serang ini apabila calon indukan betina ini mempunyai mental fighter. Inilah yang bisa berakibat fatal, bahkan bisa keduanya mati. Ini lebih mengkhawatirkan lagi daripada yang hanya salah satu yang menyerang. Kemungkinan besarnya kalau saling serang ini jarang yang hanya berskala kecil. Umumnya kalau saling menyerang ini pada kondisi yang luar biasa dan mengkhawatirkan. Inilah yang harus sobat waspadai apabila terjadi saling serang
namun skalanya sangat fighter menyerangnya. Sobat DJF semuanya, inilah tanda yang ketiga dari murai batu yang tidak berjodoh, saling berebut menupakan. Ini terjadi saat menupakan kita sediakan, entah itu dari pejantan atau betinanya, tidak ada yang mengalah untuk mendapatkan pakan ini. Bahkan berawal dari menupakan, sering terjadi saling serang yang bisa berakibat fatal juga tentunya. Namun apabila berebut pakan ini ada yang mengalah dan tidak menyerang berkelanjutan, ini adalah tanda yang sudah tanda-tanda berjodoh. Namun perlu waktu tentunya dan wajib pantau. Sobat DJF semuanya, untuk berebut menupakan ini, yang penting menupakan kita coba mensiasatinya dengan memberikan beberapa tempat. Jangan hanya dikumpulkan pada satu tempat, sehingga apabila terjadi perebutan menupakan, maka masih ada tempat yang lain yang jaraknya berjauhan bisa digunakan untuk pasangan yang mengalah. Sobat DJF semuanya, inilah tanda dari burung murai batu yang tidak berjodoh. Yang keempat, ada dominan penguasaan lingkungan kandang penangkaran. Ini maksudnya sobat DJF semuanya, dan terjadi biasanya yang paling mendominan, paling menguasai ini adalah pejantannya. Saya contohkan begini sobat DJF. Ini betina bergerak sedikit saja, pejantan langsung menyerang. Padahal betina ini tidak sedang mau makan atau tidak sedang mau menyerang calon pasangan pejantannya, hanya berpindah tempat bertengger saja atau terbang pindah tempat saja. Ini reaksi yang berlebihan dari pejantan, biasanya menyerang. Inilah yang harus kita waspadai juga. Terkecuali dalam penyerangan ini hanya sekedar serangan kecil saja dan tidak berkelanjutan, ini adalah tanda-tanda sudah mau jodohnya. Namun apabila penyerangan ini bersifat intens dan reaktif sekali, ini yang harus kita waspadai. Ini adalah tanda murai batu yang tidak berjodoh. Tanda yang kelima yaitu tidak saling berdekatan. Sobat DJF semuanya, umumnya dan kondisi yang normal adalah bila ada tanda-tanda burung murai batu ini berjodoh, maka ada salah satu yang berusaha pengen mendekati calon pasangannya, baik pejantan ataupun betinanya. Namun apabila terpantau sangat berjauhan jaraknya dan terlihat ketakutan, ini adalah tanda dari murai batu yang tidak berjodoh. Kita bisa lihat, kita bisa pantau dari penampilan luarnya pun kelihatan ya sobat DJF, mana burung yang ketakutan terhadap calon pasangannya ataupun yang tidak ketakutan. Inilah tanda yang kelima yang tidak saling berdekatan.
Baik sobat DJF, inilah tanda yang keenam dari burung murai batu yang tidak berjodoh. Tidak ada aktivitas mandi. Sobat DJF, jangankan aktivitas mandi, karena mandi ini memerlukan lingkungan yang tenang sehingga mau melakukan aktivitas mandi. Jangankan untuk mandi, hanya bergerak saja sudah susah atau sudah diserang dengan calon pasangan barunya ini. Proses untuk bisa beraktivitas mandi terjadi apabila tidak ada serangan dan calon pasangan ini merasa nyaman, merasa tenang dengan calon pasangan barunya. Dengan memahami tanda-tanda murai batu yang tidak berjodoh itu, semoga kejadian terjadinya salah satu atau bahkan keduanya berakibat fatal pada kematian bisa kita hindarkan. Demikian sobat semuanya, postingan kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Salam DJF Murai Batu.